Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kamis pagi hari ini tanggal 24 April 2025 adalah Kamis yang terakhir Bapak Ibu ya di bulan April. Karena Kamis depan bukan bulan April. Kamis depan persis tanggal 1 Mei 2025. Dan tanggal 2 Mei atas kemurahan Tuhan saya segera berangkat ke Israel dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa makin cinta Tuhan, dan saya makin banyak memberikan firman Tuhan. Dan mohon maaf apabila saya di Israel kemungkinan terlambat, susah karena saya dalam perjalanan saudara ya, karena tanggal 2 itu saya berangkat siang, sedangkan siang itu perjalanan ke Muscat. Jadi saya naik turun di Muscat saudara ya. Jadi turun Muscat perjalanan sudah 8 jam itu. Perbedaan waktu juga. Setelah itu berlanjut ke Mesir. Jadi berarti menghambat ini. Ya, jadi mohon maaf apabila terlambat. Saya tidak menyiapkan firman Tuhan, membagikan, tetapi Bapak Ibu cari di YouTube. Karena saya pasti sudah mempersiapkan YouTube dan berdoa untuk sampai di saat saya tetap memberitakan firman Tuhan. Saya tidak pernah absen. Tetap ada YouTube saya, nanti rekaman juga di Israel saudara. Ya, jadi terus saya setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun itu tetap saya akan beritakan firman Tuhan. Karena itu perintah Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman dalam keadaan baik maupun tidak baik, artinya kesulitan tidak kesulitan, tetap saya beritakan firman. Tapi mohon maaf kalau terlambat. Tapi kalau Bapak cari YouTube Pendeta Yakob Rahmat atau Yakob Rahmat, cari itu Yankee Alpha Charlie Oscar Bravo, Yankee Alpha Charlie Oscar Bravo, YACOB Rahmat, Romeo Alpha Charlie Hotel Mama Alpha Tango, Romeo R Alpha atau A, C Charlie C, H Hotel H, M Mama M, Alpha A Tango, ya Rahmat Yakob Rahmat. So cari Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya terangkan dari sekarang karena minggu depan saya persiapan tanggal 1, tanggal 2 saya sudah berangkat. Supaya betul-betul kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Karena untuk itu saya mau menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Saya mau dengan Yesus selama-lamanya. Karena nanti kita mau baca 1 Tawer pasal 9 ayat 3 sampai 54. Kita lanjutkan besok 1 Tawer pasal 10. Ya. Biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman. Karena kita mau iring Yesus, cinta Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Aku rindu seperti Engkau Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring Dikau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Yesus dari sekarang sampai selamanya. Aku cinta Tuhan Yesus dan setia dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Iring Dikau di sengsara, pikul salib karena kuasa yang kelam, kuasa iblis. Haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah. Amin, haleluya. Aku hendak iring Dikau Yesus yang menjadi juru selamatku. Amin, haleluya. Aku rindu seperti Engkau Yesus, itulah juru selamatku. Amin, haleluya.
iring dalam hal menyangkal diri. Tuhan primega, rendah hati dan Tuhan. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya bersama Yesus. Aku hendak ikut Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku, aku mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini membaca firman-Mu, mulut, pikiran, dan hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus juru selamatku. Terima kasih. Aku hendak iring di Kau Yesus, Engkaulah juru selamatku. Haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan seluruh perintah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Aku cinta Engkau sampai selama-lamanya. Aku mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kamis pagi hari tanggal 24 April 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Minggu depan adalah 1 Mei. Ya, bulan Mei. Bulan-bulan sudah kita lalui, tidak akan terulang. Berarti Kamis hari ini 24 April adalah Kamis yang terakhir. Jadikan setiap waktu adalah waktu yang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu, kesempatan, hidup yang satu kali dunia ini. Mari pergunakan setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan sampai terlambat, saudara. Ya, orang kan menyesal nanti seperti 5 garis yang bodoh. Menangis dia. Pintu gerbang surga tertutup. Kalau sudah pintu kasih kau tertutup, nangis darah percuma, saudara. Ya, untuk sebelum kesempatan itu masih Tuhan berikan buat setiap kita. Pergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Ya, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kita kepada Yesus sampai langkah terakhir itu tidak sia-sia, akan menghasilkan mahkota kehidupan. Makanya saya tidak mau nurutin daging, ya. Jadi tidak mau beritakan firman. Kalau nurutin daging sudah mau beritakan firman, sudah tidak mau berdoa, ya, tidak mau ikut Yesus, ikutin daging itu iblis, tapi masuk neraka. Tapi saya mau ikut Yesus, saya mau ikutin Yesus sampai langkah yang terakhir, berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari saya mau baca sekarang 1 Tawar pasal 9, saudara ya. 1 Tawar 9 merupakan di mana pasal silsilah dari pasal 1 sampai 9 akan berakhir. Karena besok akan cerita pasal 10
tentang kematian dari Raja Saul. Ya, ini diulang kembali seperti 1 Tawarikh 8 itu pasal 9 sebagai bentuk konfirmasi ini silsilah Saul. Saya mau baca ayat 35. Di Gibeon diam bapak Gibeon, yakni Yeel, dan nama istrinya ialah Maaka. Ya, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Sakaria, dan Miklot. Melek memperanakan Simeon. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama mereka yang lain, saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibal. Diulang lagi saudara ya, seperti dalam 1 Tawarikh pasal 8 ayat yang 29 disebut, tetapi di Gibeon diam bapak Gibeon, yakni Yeel, dan nama istrinya ialah Maaka. Nah, sama dengan yang ini saudara. Di Gibeon diam di bapak Gibeon, yakni Yeel, dan nama istrinya Maaka. Sama kan? Diulang kembali karena ini dari suku Benyamin, keturunan Benyamin yang nanti dititik beratkan kepada Saul. Karena Saul itu sejarah Bapak ya. Sejarah kalau saudara ditanya siapa raja pertama bangsa Israel, itu Raja Saul. Maka di dalamnya ada nilai-nilai sejarah. Sejarah bangsa Israel, sejarah pertama, raja pertama. Karena dari awalnya sudah saya terangkan pertama, kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 8, permintaan bangsa Israel tidak mau, ya, dia menginginkan raja, adanya raja. Jadi sistem pemerintahan waktu itu teokratis, langsung di bawah pimpinan Tuhan. Karena Tuhan membuat hakim-hakim, ya, Deborah, ada Simpson, ya. Mereka tidak mau ada Gideon, ya. Jadi mereka tidak mau dipimpin itu, kepengen dipimpin oleh raja. Maka diizinkan Tuhan Saul yang kepilih. Seperti yang saya terangkan waktu yang kemarin dulu. Saul awalnya bagus Bapak Ibu. Punya sifat rendah hati. Jadi Saul dari keturunan Benyamin, Daud dari keturunan Yehuda. Jadi dari Benyamin Yehuda ini akhirnya menjadi satu di dalam kerajaan Israel bagian selatan. Sebetulnya Benyamin ini lokasinya tuh antara utara dan selatan, saudara. Tapi akhirnya Benyamin dipilih Tuhan untuk masuk di dalam Israel yang bagian selatan. Yang dipimpin oleh kerajaan oleh tadinya Rehabeam, ya. Terus berikutnya oleh Hizkia, terus yang lalu sudah saya terangkan, saudara ya. Tapi kalau utara Yerobeam itu, karena Yerobeam adalah dari murid daripada Salomo, ya. Dan Salomo di Gibeon ini, kalau lihat Gibeon kemarin saya sudah terangkan, itu di mana tempat di mana Tuhan menampakkan diri bicara kepada Salomo, ya. Nah, jadi di sini penekanannya Raja Saul kehidupan yang pertama hidup baik, tapi akhirnya melanggar. Di sini ditekankan supaya kehidupan kita jangan pernah melanggar. Saya ulangi lagi, ya. Jadi sistem dari pemerintahan teokratis dari Tuhan akhirnya menjadi sistem kerajaan itu monarki, disebut monarki kerajaan karena dipimpin langsung oleh raja-raja. Tapi Tuhan tetap pakai melalui nabi-nabinya, seperti salah satunya Nabi Samuel. Nabi Samuel itu ditetapkan Tuhan untuk melantik baik Raja Daud maupun Raja Saul. Ya. Jadi di sini penekanan silsilah kembali supaya kita bisa mengerti bahwa Saul itu raja pertama Israel dan kehidupannya pertama bagus, tetapi akhirnya dia mengkhianati, melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Ya, di sini kita bisa belajar. Mari kita menjadi Tuhan hati-hati, karena Tuhan begitu baik. Tadinya Saul itu tidak menyangka dia ingin jadi, karena dia waktu ditanyakan, dia bersembunyi ke Tuhan. Itu dia bersembunyi, ada satu oleh bersembunyi. Yang saya bacakan kemarin, tapi akhirnya Saul dipilih sama Tuhan. Karena dia perawat di antara Israel, dia tinggi besar, cocok menjadi seorang raja. Sebetulnya Tuhan sudah tetapkan bagus. Jadi artinya setiap pemerintahan, termasuk presiden, ya, semua adalah Tuhan yang tetapkan. Tapi manusia salah, karena dia tidak setia, tidak tahu diri. Oleh di sini kita bisa belajar. Mari kita mau cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Saya lanjutkan lagi ya. Anak Yonatan ialah Meribal. Jadi Yonatan anak daripada Saul, saudara ya. Dan Meribal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Teria, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Elemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Rebina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak ialah Elasa, dan anak ialah Asel. 44 yang terakhir. Asal mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokhru, Ismail, Syariah, Obaja, dan Hanan. Itulah
anak-anak Israel. Jadi di sini kenapa ditulis saudara ya? Karena supaya bangsa Israel kita tahu sejarah. Ya, Saul karena bagian daripada sejarah penting di dalam kerajaan Israel. Jadi dulu dipimpin raja saudara. Raja Israel pertama adalah Raja Saul. Karena Raja Saul tidak benar di hadapan Tuhan, karena dia melanggar, tidak taat kepada perintah, maka selanjutnya dipilih Raja Daud. Dan Raja Daud akhirnya juga tidak berkenan sama Tuhan karena banyak dosa juga. Akhirnya tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, dan turunlah Raja Salomo. Tapi Salomo nyatan juga berdosa. Ya, istrinya begitu banyak sampai 1000 kan, 700, 300 sudah coba itu. Dan akhirnya dia apa? Dia berdosa sama Tuhan sehingga akhirnya pecah dari sejarah kerajaan Israel ini. Pakai pentingnya. Raja Saul itu raja pertama di kerajaan Israel. Berikutnya Raja Daud. Ketiga Raja Salomo. Tapi Salomo punya anak Rehabeam. Dia tidak taat. Ya. Dia ikutin nasihat-nasihat anak-anak muda itu yang bertindak keras, otoriter, saudara. Akhirnya dia pecah. Ya. Sehingga akhirnya Yerobeam, salah satu murid dia, pecah menjadi raja untuk bagian utara yang sudah saya terangkan. Nah, di sini nanti sudah selesai saudara ya. Artinya pasal 9 banyak bicara silsilah. Besok kita lanjutkan tentang berita kabar Saul mati. Di sini kita bisa belajar. Kita mau takut sama Tuhan. Kita mau taat kepada perintah firman Tuhan. Di sini saya sebagai hamba Tuhan belajar mempelajari. Wah, saya nggak berani macam-macam. Kita semua takut sama Tuhan karena status hidup kita semua ditetapkan Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu, semua ada menjadi pengusaha, ada menjadi jemaat anak. Setiap kita pasti punya status anak Tuhan, semua ditetapkan sama Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman 20-24 dikatakan, setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Yang penting mari kita selama kita hidup di dalam Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus, jangan menjadi orang yang bandel. Jangan seperti Saul, maka ditekankan. Saul tidak taat, melanggar perintah Tuhan, sehingga menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti Daud. Kalau Daud berkenan di hati Tuhan, saudara, saya kasih ayat terakhir. Daud beda. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, ini menyenangkan hati kita. Nah, ini karena berkaitan Saul, ini diganti dengan Daud. Karena berkaitan dengan firman Tuhan, saya mau baca. Kisah Rasul 13 ayat 22, saudara. Ya bagus nih ayatnya, saya mau baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mau hidup berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita melakukan kehendak segala kehendak Bapa di surga, sehingga hidup kita diberkenan di hadapan Tuhan. Saya mau iring Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan seluruh firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, mari seperti baca firman Tuhan hari ini, Saul dan Daud. Mari jangan sampai seperti Saul yang bandel, yang tidak taat. Dikonfirmasi oleh Tuhan supaya kita lebih hati hidup dalam hidup. Jangan sampai kita bandel. Jangan seperti Saul yang keraskan hatinya. Tapi mari kita mau seperti Daud, firman Tuhan
yaitu seorang yang berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.